رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di dalam kajian online Ramadan bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Khususnya pada saat ini kita akan melanjutkan kembali kajian sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan wahyu untuk pertama kali itu di Gua Hira, tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun di bulan Ramadan malam ke-17 mendapatkan wahyu, yaitu permulaan surat Al-Alaq. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Ketika mendapatkan wahyu pertama kali yaitu Iqra, maka dalam gambaran, dalam satu cerita, datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi. Sewaktu itu Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Lalu dilepaskan pelukannya, direnggangkan pelukannya. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka dipeluk erat lagi Nabi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab lagi, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dipeluk erat lagi Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, Iqra. Maka Rasulullah SAW menjawab kembali, ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Maka malaikat Jibril alaihissalam mewahyukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan itulah wahyu yang pertama kali yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, turunlah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gemetar, badannya terasa hangat, lalu kembali kepada istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah mengatakan, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka oleh istrinya tanya, ada apa denganmu wahai suamiku? Diceritakan, lalu Khadijah radhiyallahu taala menguatkan Nabi Muhammad SAW dan menyelimutinya. Setelah itu dapatlah Rasulullah SAW wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muzammil atau Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Lalu setelah kejadian ini, maka Nabi Muhammad SAW diajak oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra menuju ke rumah salah satu di antara keluarga Sayyidatuna Khadijah yang memang min ahlil kitab. Dia orang Arab, akan tetapi masuk ke dalam agama Nasrani, dan baik orangnya, baik perangainya, memiliki ilmu yang cukup dari agama Nasrani. Maka ketika datang
Sayyidatuna Khadijah dan baginda Nabi Muhammad SAW ke rumah keluarganya tersebut yang bernama Waraqah bin Naufal, maka ditanya oleh Waraqah mengenai peristiwa yang terjadi tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menceritakan kronologi dan cerita apa yang terjadi kepada beliau. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, Allahu Akbar, hadzan namusul akbar alladzi jaa bihi ila Musa wa Isa. Ini merupakan malaikat yang bernama Namus yang agung, yang datang kepada Musa dan datang kepada Isa. Lalu Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang akan terjadi. Engkau ialah utusan Allah, engkau membawa syariat Allah, melanjutkan Nabi Isa dan penjelasan-penjelasan yang lain. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan, suatu saat engkau akan diusir oleh kaummu. Kalau aku saat itu masih ada bersamamu, maka aku akan membelamu, wahai Muhammad. Penjelasan ini mendorong Nabi Muhammad SAW untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi seseorang yang utusan Allah Ta'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuklah ke dalam agama Islam. Pertama istri beliau Khadijatul Kubra, lalu sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq, lalu sepupu Nabi yang berada di satu rumah bersama Nabi, Ali bin Abi Thalib, lalu ada Bilal bin Rabah, ada Zaid bin Harithah, dan mulai sedikit demi sedikit masuklah ke dalam agama Islam para sahabat-sahabat seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Zubair ibn al-Awwam, Uthman bin Affan, dengan ajakan-ajakan Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq, dengan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara waktu Islam dalam keadaan mengajak pelan-pelan, mengajak dalam keadaan sembunyi-sembunyi, bertahap demi tahap, masuklah para sahabat-sahabat yang mulia. Salah satu di antara mereka Umar ibn al-Khattab, dengan penyebab masuk ke dalam agama Islam yang tentunya kadang-kadang tidak bisa diterka. Bagaimana kok bisa Umar ibn al-Khattab yang awalnya sangat memusuhi Nabi Muhammad, awalnya sangat membenci Islam, akhirnya bisa masuk ke dalam agama Islam. Masuklah Islam Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, penyebab masuk Islamnya pun sungguh luar biasa. Suatu ketika Hamzah bin Abdul Muthalib sedang pulang dari berburu, karena termasuk salah satu kebiasaan beliau ialah berburu di luar kota Mekah. Maka ketika beliau sedang pulang, ada seorang wanita yang menegur Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengatakan kepada Hamzah, wahai Abu Umamah, kalau engkau melihat apa yang diperlakukan Amr bin Hisham kepada keponakanmu, maka engkau tidak mungkin bisa sesantai ini, wahai Abu Umamah. Abu Umamah ialah panggilan Hamzah. Maka ditanya, apa yang dilakukan oleh Amr bin Hisham kepada keponakanku? Lalu diceritakan, marahlah Hamzah bin Abdul Muthalib dan mendatangi Abu Jahal di tempat duduknya di pinggiran Ka'bah Al-Musyarrafah. Lalu dengan busurnya dihantamkan kepala Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal sehingga luka dengan luka yang besar. Ketika semua sahabat-sahabat Amr bin Hisham bangkit untuk membela temannya, maka Abu Jahal mengatakan, biarkan, aku sudah berkata-kata yang keterlaluan kepada keponakan Hamzah. Hamzah di salah satu perkataan yang berkata, kenapa engkau mengganggu keponakanmu? Ganggulah aku, sesungguhnya aku sudah masuk ke dalam agamanya. Maka bahagialah baginda Nabi Muhammad SAW atas masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam agama Islam dan menjadi salah satu di antara orang yang selalu berada di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, akan tetapi dengan kisah dan banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan orang-orang terhormat, akan tetapi yang terbanyak yang masuk ke dalam agama Islam ialah dari kaum budak, dari orang-orang yang lemah. Di antara mereka keluarga Ammar bin Yasir, ayah Ammar bin Yasir, bapak Yasir dan istrinya Sumayyah. Di situ juga ada Bilal bin Rabah, di situ juga ada Suhaib Ar-Rumi,
dan banyak di antara para sahabat lain yang merupakan dari kaum lemah. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka disiksa oleh majikan mereka. Mereka dianiaya oleh majikan mereka. Diceritakan bahwa sesungguhnya ketika diketahui bahwa Yasir, istrinya Sumayyah dan putranya Ammar masuk ke dalam agama Islam, maka mereka disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Utbah bin Rabi'ah, oleh Abu Jahal. Bahkan Yasir terbunuh, Sumayyah istrinya pun ikut terbunuh. Bahkan cara membunuh Sumayyah pun sangat keji dan sangat kejam. Kemaluan Sumayyah ditombak dengan tombak sehingga tembus ke kepalanya dan matilah Sumayyah. Ammar bin Yasir dipaksa untuk ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilal bin Rabah oleh majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf, dia diletakkan di padang pasir dengan batu-batu kecil yang sangat tajam. Bilal bin Rabah tangannya diikat, kakinya diikat, dari atas ditimpakan batu yang besar. Akan tetapi Bilal bin Rabah mempertahankan imannya kepada Allah dan melantunkan kata ahadun ahad, ahadun ahad, zat yang maha satu Allah, zat yang maha satu Allah. Seakan-akan kalimat ini menghilangkan seluruh rasa sakit yang mendera tubuh Bilal bin Rabah. Setiap kali Nabi melihat para sahabat-sahabatnya yang dalam keadaan disiksa dan dianiaya, beliau memberikan kesabaran kepada mereka. Beliau menyabarkan mereka dan mengatakan, sabran ya ala Yasir, sabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, janji yang kalian akan terima ialah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada beberapa orang yang berkeluh kesah kepada Nabi mengenai siksa yang mereka terima, maka Nabi Muhammad SAW menguatkan mereka dengan berkata, sabarlah kalian, orang-orang yang sebelum kalian untuk mempertahankan iman mereka, mereka disiksa, digergaji dari atas kepala sampai ke bawah, dan mereka tidak mau keluar dari agama yang memang Allah Ta'ala pilihkan untuk mereka, yaitu agama Tauhid, agama La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa waktu, akan tetapi setiap kali ada yang mengganggu Nabi, bahkan salah satu di antara keluarga kerabat beliau yang bernama Ummu Jamil meletakkan duri-duri di depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak akan terima ketika ada nabinya diganggu oleh siapapun. Allah Ta'ala menghujat Ummu Jamil. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara dhatil lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Dan istrinya yang membawa kayu itu, fi jidiha, di lehernya, hablum mim masad, akan dibelenggu dengan belenggu dari api. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, ketika turun ayat ini sampailah kepada Ummu Jamil, dan Ummu Jamil marah menuju baginda Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ummu Jamil marah-marah dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana sahabatmu, mana temanmu itu? Dia sudah mengejek aku di dalam kata-katanya yang dia ucapkan. Mana? Maka Abu Bakar As-Siddiq pun terdiam. Orang ajar, sumpah serapah keluar dari mulut Ummu Jamil. Padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Maka Rasulullah SAW berkata, Allah Ta'ala sudah menjagaku darinya, wahai Abu Bakar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai dahsyat-dahsyatnya, akan tetapi paman beliau yang bernama Abu Thalib selalu melindungi baginda Nabi. Bahkan setiap kali mereka itu mengganggu Nabi, Abu Thalib selalu melindungi. Bahkan di antara punggawa-punggawa Quraisy, mereka merayu Abu Thalib agar Abu Thalib menasehati keponakan itu, menyudahinya
dan menghentikannya dari apa yang dia lakukan. Sampai-sampai mereka berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, wahai Abi Thalib, Muhammad ini maunya apa? Kalau dia mau kedudukan di antara kami, kami akan siap memberikannya kedudukan. Kalau dia mau harta, kami akan kumpulkan harta sehingga Muhammad menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau memang Muhammad ini mau wanita yang cantik, kami pilihkan wanita yang tercantik. Kalau mau apa, pokoknya apapun yang Muhammad inginkan kami berikan. Yang penting satu, berhentilah dari omongannya ini. Berhentilah dia dari omongannya ini." Maka dipanggillah Rasulullah oleh Abu Thalib dan mengatakan, "Muhammad, ini pembesar-pembesar kaummu sudah datang dan mengatakan seperti ini." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya wahai paman, kalau mereka bisa meletakkan matahari lalu mereka letakkan di tangan kananku. Kalau mereka bisa mengambil bulan lalu mereka letakkan di tangan kiriku. Untuk aku tinggalkan apa yang aku diperintahkan ini, maka tidak akan aku tinggalkan. Sampai urusan ini berjalan dengan baik atau leher kepala ini berpisah dari tempatnya." Sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sekali, 2 kali Abu Thalib dirayu, 3 kali bahkan berkali-kali dirayu. Salah satu rayuannya ialah, "Wahai Abu Thalib, kami menghargaimu, kami menghormatimu. Keponakanmu itu sudah mengganggu kami. Gini, kami ada solusi. Kami akan pilihkan seorang pemuda yang terbaik di antara kami untuk menjadi keponakanmu. Lalu keponakanmu itu akan kami ambil dan kami bunuh." Maka Abu Thalib mengatakan, "Wailakum, celaka kalian. Kalian ambilkan aku anak kalian lalu aku makani, sedangkan aku berikan keponakanku untuk kalian bunuh. Apa ini?" Abu Thalib selalu membela Nabi. Abu Thalib selalu mendukung Nabi. Bahkan Abu Thalib mengatakan, "Wahai keponakanku, lanjutkanlah apa yang engkau ingin lanjutkan. Kami tidak akan meninggalkanmu dan kami akan selalu membelamu." Sampai akhirnya di antara para sahabat ada yang diperintahkan Nabi oleh baginda Nabi untuk hijrah ke Habasyah, untuk menjaga iman mereka, untuk menjaga Islam mereka. Sampai ketika nanti Rasulullah perintahkan untuk hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Sampai akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW terjadi satu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW dan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib, Bani Hashim diasingkan ke suatu lembah yang namanya Lembah Bani Hashim. Tahun 7 dari kenabiannya baginda Nabi Muhammad SAW, adanya suatu peristiwa, suatu perjanjian antara orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau berurusan, baik pernikahan, jual beli, perdagangan, apapun dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim dan orang-orang yang beriman, kecuali Abu Lahab. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama Bani Al-Muttalib, bersama Bani Hashim, bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri ke suatu tempat yang namanya Syi'ib Bani Hashim. Selama berapa tahun? Kurang lebihnya selama 3 tahun, dari tahun 7 sampai tahun ke-10. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, "Wahai paman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kita. Perjanjian yang zalim itu sudah dimakan oleh rayap, utusan prajurit Allah yang berupa rayap untuk meluluh lantahkan perjanjian itu." Abu Thalib beserta beberapa orang dari kaumnya menuju ke Mekah dan mengatakan, "Muhammad memberitahukan kepadaku bahwa utusan Allah, bahwa prajurit Allah sudah memusnahkan surat perjanjian kalian." Maka mereka mengatakan, "Tidak mungkin, bohong." Lalu mereka mengatakan, Abu Thalib berkata, "Kalau misalkan betul, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian sudah menyudahi apa yang telah kalian lakukan kepada kami ini?" Maka mereka mengatakan, "Oke, kalau memang itu terjadi betul, maka kami sudahi apa yang terjadi." Dibuka pintu Ka'bah, dilihat ternyata betul surat perjanjian yang sangat zalim kepada Nabi, kaumnya dan orang-orang yang beriman ini sudah habis dimakan rayap kecuali kalimat Allah yang tertera di dalamnya.
Maka orang-orang kafir mengatakan, "Saharokum Muhammad, saharona Muhammad." Muhammad menyihir kami, Muhammad menyihir kami. Sampai akhirnya diperbaurilah surat itu dan kembali Abu Thalib ke tempat diasingkannya Abu Thalib dan kaumnya, Nabi Muhammad dan umat-umat yang beriman kepadanya, ke Syi'ib Bani Hashim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya ada 5 orang dari suku Quraisy yang tidak terima terhadap perjanjian ini, maka mereka berusaha untuk mencabut perjanjian ini. Lalu mereka menjemput orang-orang yang ada di Syi'ib Bani Hashim kembali ke rumah masing-masing, dan selesailah blokade ini kepada Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, Nabi dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di tahun ini merupakan tahun yang amat menyedihkan. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau sayangi dan cintai, pamannya Abu Thalib dan istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, di tahun ke-10 dari kenabian baginda Nabi, yang namanya tahun kesedihan atau Amul Huzun. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kesedihan yang sangat dahsyat lebih daripada ketika beliau ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau cintai. Akan tetapi Allah Ta'ala memiliki cara untuk membahagiakan dan menghibur kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di tahun ini terjadilah satu peristiwa yang sangat agung pula, yang bernama peristiwa Isra dan Mi'raj. Diundang Nabi Muhammad SAW, dijemput oleh malaikat Jibril menuju ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram Mekah dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan kendaraan yang namanya Buraq menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana disambut oleh seluruh para nabi dan rasul. Bahkan malaikat-malaikat turut menyambut Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan ibadah sholat. Mereka bingung siapa yang akan mengimami kita. Maka malaikat Jibril maju dan mendorong baginda Nabi untuk menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari Masjidil Aqsa baginda Nabi Muhammad SAW Mi'raj menuju ke langit pertama, disambut oleh Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ila Sidratil Muntaha, dan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan ini terjadi di tahun ke-10 dari kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu, setiap kali ada rombongan yang datang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW mengajak berbicara mereka, bertanya dengan mereka, minta izin kepada mereka, apakah Rasulullah SAW boleh menyampaikan apa yang beliau inginkan. Sebagian mendengar, sebagian tidak mau mendengar. Akan tetapi tidak sedikit ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengajak berbicara orang-orang tersebut, Abu Lahab pamannya mengikuti beliau dari belakang dan mementahkan apapun yang beliau katakan. Sampai Rasulullah SAW pernah suatu ketika pergi ke Taif untuk meminta pertolongan. Maukah mereka menjadi penolong Nabi Muhammad SAW? Akan tetapi mereka pun enggan untuk menolong Nabi karena adanya utusan-utusan kafir Quraisy yang mempengaruhi mereka. Dan kembalilah Nabi Muhammad SAW ke Mekah dalam keadaan dilempari batu oleh anak-anak kecil dari Taif karena suruhan pembesar-pembesar dari daerah Taif. Saat itu malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga gunung minta izin kepada Allah untuk menjumpai Nabi, dan dia mengatakan, kalau engkau izinkan wahai Rasulullah, maka akan aku binasakan semua orang ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, aku masih berharap dari mereka nanti akan ada orang-orang yang beriman kepadaku. Sampai akhirnya di dalam salah satu kesempatan berjumpalah Nabi Muhammad SAW dengan beberapa orang dari daerah Yathrib atau yang sekarang kita kenal Al-Madinah Al-Munawwarah. Diajak bercakap-cakap oleh Rasulullah,
lalu mereka tertarik dengan apa yang Rasulullah katakan, lalu mereka mengatakan, tahun depan kita ketemu lagi wahai Muhammad, kita akan berbicara kembali. Tahun berikutnya mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang pertama. Peristiwa ini dinamakan Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua. Dan setelah itu Rasulullah mengirimkan utusan beliau yang bernama Mus'ab bin Umair untuk menuju ke kota Madinah untuk memastikan bagaimana keadaan kota Madinah untuk menjadi tempat hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah dipastikan bahwa sungguhnya Madinah siap untuk menerima baginda Nabi Muhammad SAW, mulailah perlahan-lahan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah untuk hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya datanglah satu waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq dengan perjalanan yang sangat dahsyat yang seperti pernah kita dengar di dalam kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, menambah rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.